Untuk sore ini kita kasih pakan ulat lemas. Oh, udah akhir berarti. Ya, Itu nggak bisa dijual ulatnya. Oh, tidak bisa. Jadi dibuat indukan tidak bisa, dijual apalagi gitu kan. Berarti udah sortir itu ya, udah reject sortiran, ya. Sortiran ulat yang benar-benar kebuang gitu. Tapi itu masih hidup, ulatnya masih apa ya? Masih layak pakan, masih bagus. Ulat masih hidup, cuman dia posisinya lemas aja. Oh iya, belum mati gitu. Dan untuk ulat lemas ini nggak berani jual? Nggak berani jual. Kenapa? Assalamualaikum Kang Ahmad. Waalaikumsalam Kang Eka. Kumaha damang? Alhamdulillah. Aduh. Hatur nuhun ya kunjungan kedua berarti. Alhamdulillah ya, kunjungan kedua karena aya amanah di penonton yang harus ditanyakan ke Kang Ahmad. Boleh. Gimana kegiatan hari ini, lancar? Alhamdulillah lancar. Hari ini ada kegiatan apa aja? Kegiatan hari ini kita pindah indukan. Kita sebut pindah indukan. Pindah indukan? Ya. Berarti yang hitam-hitam kepik itu dipindahkan medianya? Ya, dipindahkan ke media baru, ke box baru. Gitu. Terus hari ini udah ngasih pakan entok apa belum? Hari ini kita kasih pakan. Berarti baru mau nanti? Ya, paling nanti sore kita kasih pakan kedua. Kasih pakan kedua. Ya. Nanti ikutin lah Kang Aneka, penasaran. Ya, boleh. Nah, kita lanjut. Apa yang paling penting ketika kita memindahkan ini nih, kepik ataupun indukan? Biasanya kita dalam pengambilan kepik itu sendiri. Jadi kita harus pelan-pelan, hati-hati karena kepik ini rentan juga kematian gitu kan. Kalau kita perlakukan secara kasar lah. Oke. Nah, ini nih. Untuk perlakuan kepik sendiri nih, ini apa? Pemeliharaan kepik yang paling penting ketika memelihara kepik itu apa menurut kontrol. Jadi kepik ini kadang-kadang dia terbalik. Nah, terbalik itu dia kadang susah untuk kembali ke semula. Oh, berarti posisi tubuhnya terbalik seperti ini dan ini susah untuk ini, perlu bantuan juga? Ya, jadi kita perlu bantuan untuk membalikannya. Kenapa saya juga kepik saya taruh di rumah? Karena untuk pengontrolannya lebih maksimal. Oh, berarti yang banyak mah benih kepik mah, indukan kepik di rumah berarti, bukan di sini, buat di kandang pembudidayaan. Ya, bukan? Di kandang itu ini hanya ulat aja, Kang. Oke. Jadi untuk kepik itu saya simpan di rumah. Kalau misalkan kepik ini kebalik nih, seperti posisi seperti ini kebalik nih, ini nggak bisa dibalik nggak kebalik secara dianya sendiri atau secara kebalik secara alami, itu akan menyebabkan apa nanti? Kalau dia tidak terbalik dengan sendirinya tanpa bantuan, itu bisa mati kan? Oke. Ya, karena kelamaan dia kebalik gitu kan. Ya seperti kita ini aja, kecoa itu kalau kebalik itu kan nggak bisa balik sendiri, jadi kita perlu bantuan. Emang ada 1-2 yang bisa membalikkan sendiri dengan usaha dia sendiri lah. Tapi rata-rata itu tingkat kematian itu karena kebalik itu besar? Sangat besar. Oke. Selain dari hama ya. Oke. Karena dari hama juga banyak contoh. Untuk di rumah itu kita harus benar-benar menjaga dari tikus, Kang. Dari tikus. Tikus itu sangat merusak untuk si indukan gitu kan. Nah, hari ini Kang Aneka silaturahmi tanggal 15 Agustus ya, karena kan jadwal untuk pemindahan atau indukan kepik untuk ke media baru itu per tanggal 1 dan tanggal 15. Itu bisa dijelaskan kenapa? Kita pemindahan ini karena kita pakainya per 2 minggu ya, Kang. Oke. Jadi untuk menyesuaikan atau mengingat jadwal aja sih. Jadi setiap tanggal 1 atau tanggal 15 saya itu pindah indukan. Dan berarti pindah media ya. Pindah media. Ya. Dan media yang ditinggalkan indukan itu Kang Aneka lihat ada gerak-gerak kecil-kecil, sangat kecil sekali. Ini apa? Ini yang jadi nanti bibit-bibit benih-benih ulat Jerman tuh ini? Iya betul, Kang. Itu usia ya dibilang ada usia yang masih 1 minggu atau mungkin usia 4 hari atau 5 hari, karena kan jangkanya itu 2 minggu ya, Kang. Jadi usianya ya di antara sekitaran 2 minggu itu. Malah ada yang masih mungkin berupa telur, jadi belum bisa kelihatan sama sekali gitu kan. Ini kalau kita tindas dengan kasat mata, ini kayak seperti nggak ada kehidupan di dalam ini nih, kayak media aja gitu, dedak sama polarto gitu kan. Tapi betul, ketika kita detail ini pakai tangan itu kita singkirkan, ini gerakannya cepat sekali gitu. Iya, jadi kelihatan banyak gitu kan. Karena tapi emang itu sangat-sangat kecil. Kita benar-benar harus jeli kalau memang mau melihat usia ulat di angka seminggu atau 2 minggu itu. Oke. Nah, ini ya. Ketika ini udah beres nih dipindahkan, si indukan kepik ini pindah media baru, otomatis yang ditinggalkan ini udah ada benih-benih yang nantinya akan menjadikan ulat Jerman.
ada perlakuan khusus selanjutnya hari-hari kedepannya seperti apa? Perlakuannya mungkin kalau pakan itu sudah tersedia di media ya. Oke. Yang kita harus perhatikan itu dari minumnya kan. Ya minumnya itu yang dari tadi itu labu siam lah ya. Oke. Nanti kita cek bisa pergantian 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Nah berarti ini lagi proses apa ini? Ini proses pecah bok anakan ulat yang umur 2 minggu. Umur 2 minggu pecah ulat. Berarti di dalam ini media ini udah ada apa? Dalam Bibit-bibitnya itu ya? Kecil yang kayak tadi itu. Jadi masih kelihatan sangat kecil banget, Sangat halus kecil. lah. Oke. Ini kalau dari ukuran boknya kan agak kecil. Ini ukuran berapa nih? Ini kita pindah ke ukuran bok yang besar yang ukuran 60 ke 80. Oh. Untuk indukan tadinya saya pakai bok yang 60 ke 40. Oke. Dengan jumlah indukan kalau yang kecil ini saya pakainya 100. 100. Oh, yang ini 100 ya. Kecuali saya coba pakai bok yang besar dengan jumlah indukannya sekitar 150-an per satu bok. Ukuran bok yang besar berapa ini ya? Yang 60 ke 80 cm. 60 ke 80. Iya. Oke. Berarti dipindah itu dengan medianya ya? Ya, dengan medianya. Nanti akan kelihatan setelah 2 minggu baru akan kelihatan. Iya sih tadi Kang Aneka Jum itu masih kecil-kecil, gerak-geraknya kecil-kecil cepat ya. Ini ya. Terus ini kenapa satu box ini kok dibagi 2? Ini bisa jelaskan ya? Kenapa dipecah seperti ini untuk mengurangi populasi itu sendiri. Biasanya kalau kebanyakan itu akan menimbulkan kepadatan dan berisiko uratnya lemas. Nah ini bisa diulang. Ini box yang kecil itu ukuran berapa ke berapa? Ini dipindah dibagi 2 ke ukuran berapa ke berapa? Box yang kecil itu ukuran 40 kali 60. Oke. Kita pindah ke ukuran 60 ke 80. Jadi 2 box. Bisa box, aja kita pakai box yang ukuran 40 kali 60. Tapi biasanya kita jadi bukan hanya 2 box. Biasanya kalau yang kecil itu kita bisa langsung 3 box. Nah ini prosesnya harus seperti ini ya, harus diratakan gitu. Ya nanti diratakan di box yang baru. Kelihatannya hanya media aja, hanya tapi, media aja, ya. Tapi itu kalau di dalam itu sebenarnya udah ada telurnya. Ada yang gerak-gerak itu ya. ya. Itu masih kecil. Oke. Malah untuk usia udah di atas 1 bulan itu jadi minumnya itu bisa tiap hari. Oke. Untuk mengasih minumnya. Kasih minumnya ya. Ya. Nah, selain labu siam, ini apa aja yang boleh diberikan untuk sebagai bahan cadangan minumnya ini ya? Selain labu siam itu untuk sekarang ini saya pakai di pepaya mentah. Oke. Cuman itu nanti saya terapkan di usia ulat 2 bulan. Oke. Karena untuk BB ini ya bagusnya tetap kita labu siam karena si pepaya mentah ini kan lebih keras Kang. Jadi kalau masih kecil kadang-kadang dia masih gak bisa untuk makan yang tekstur mentah. keras ya. Berarti ideal untuk labu siam itu ideal pakai. Ya ideal. Sebenarnya sih kalau udah usia 2 bulan itu tetap kita bisa pakai juga banyak sayuran-sayuran apkir di pasar itu. Boleh bisa juga. Itu bisa juga. Gitu kan nanti kita cuci bersih itu kita bisa buat minum alternatif gitu kan. Nah ini ya, bisa dijelaskan ini di sini kan ada 4 toples. Isinya juga beda-beda. Ini bisa dijelaskan nih. Anggaplah untuk toples pertama ini kita pertama masukin ulat. Oke. Nanti setelah seminggu atau sampai 10 hari di toples kedua itu si ulat dia menjadi bulat ya, melingkar ya. Itu karena mungkin proses puasa itu. Terus toples ketiga itu dia udah berubah setengah jadi atau mungkin kita sebut cacaka lah ya, kalau bahasa Sunda mah cacaka bener. Cacaka. Ya. Itu di usia 3 minggu Kang biasanya. Dari mulai ulat Jerman yang masuk udah, ya, nyampe sampai cacaka itu usia 3 minggu. Usia 3 minggu. Setelah hampir kurang lebih sebulan itu dia udah berubah warna menjadi ya kepik itu. Metamorfosis berubah ya. Gitu. Nah ini ya selama dalam toples ini nih. Ini dikasih makan apa ente sih? Oh enggak, ini namanya dipuasakan Kang. Dipuasakan? Ya, jadi dia itu ya mungkin ya kayak proses kupu-kupu mau metamorfosis jadi itu ya. Ada ulat dari kupu-kupu lah, mungkin nggak beda jauh seperti itu. Nah ini kan sebelum masuk ke toples pertama, artinya kan ini ulat calon-calon indukan ya yang udah tersortir ya, berarti yang super lah gitu ya, yang udah ini.
Ini sebelum masuk toples udah dipuasakan apa belum? Sebelum masuk toples juga itu udah dipuasakan. Kita puasakan ya 3 sampai 4 hari lah. Kita udah gak kasih makan, gak kasih minum juga gitu. Berarti bibit-bibit yang akan nantinya dijadikan kepik itu dipuasakan berapa hari tadi? Dipuasakan ya sebelum masuk kepik sebelum masuk toples. Kita dipuasakan 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari dipuasakan. Ini Kang, kalau misalkan ada nih saudara-saudara kita yang ingin belajar budidaya ulat Jerman, ini seperti apa Kang untuk saran dari Akang Kang? Apa pihak telepon atau kumaha Kang? Kalau pihak telepon Kang susah kita menerangkan. Mungkin Akang sendiri ketika datang ke sini sedikit pusing ya untuk masalah ulat Jerman ini. Iya betul. Saran saya sih ya kalau emang belajar lebih baik langsung Kang. Berarti dengan kata lain kalau misalkan ada saudara-saudara kita yang ingin belajar itu bisa datang langsung ke sini Kang. Oh siap, bisa. Saya pribadi dengan senang hati Kang. Kita belajar bersama di sini, bukan berarti saya lebih pintar, mungkin saya lebih tahu duluan Kang. Jadi saya juga tetap masih belajar Kang. Nah, kalau misalkan ini ada saudara-saudara kita di luar sana yang belajar ke Akang nih, datang ke sini gitu kan, gratis apa bayar? Gratis Kang. Gratis. Berarti kalau mereka harus bayar segala macam, ya mudah-mudahan ini ilmu yang saya kasih bayarannya lebih dari itu Kang sebenarnya. Bermanfaat ya buat teman, buat yang lainnya. Saya senang hati kalau mereka mau belajar ke sini. Gitu. Karena apa? Ketika menurut Kang Ahmad ya Kang Aneka merasakan sendiri di lapangan. Ini banyak sekali detail dan itu yakin gak akan bisa dibahas rampung di telepon ya, malah jadi gagal paham nantinya karena apa ya, harus langsung praktek dilihat sendiri detail seperti apanya itu. Iya betul Kang. Kalau emang via telepon kita menerangkannya juga agak susah ya. Paling ya kalau emang buat gambaran aja sih bisa gitu. Kalau gambarannya seperti ini, tapi kalau untuk detailnya ya saya sarankan sih lebih baik lihat langsung prosesnya. Lihat langsung prosesnya dan itu gratis. Ya gratis lah Kang. Masa ya harus bayar gak enak lah Kang gitu kan. Alhamdulillah siap Kang Ahmad. Iya. Oke Kang Ahmad, hatur nuhun atas waktu, tenaga, ilmu dan pikirannya Kang Ahmad nih. Hampura aku Kang Aneka diganggu kegiatannya nih. Sami-sami Kang, aduh hatur nuhun ieu kadua kalina abdi tos ka sumpingan Kang Aneka nih dengan senang hati sini bisa kongres lah tentang ulat entok dan yang lainnya ini gitu, Kang Aneka nimba ilmu tentang kepik, orientasi ke entoknya nih. Aduh alhamdulillah banyak sekali dan ini yakin gak akan habis 2-3 pertemuan nih, tahunan juga Kang Aneka nih belajar ilmu di sini kayaknya nih. Iya Kang, sama-sama kami ya saya sendiri welcome lah untuk siapapun bisa belajar bersama di sini atau mungkin sekedar ngobrol-ngobrol atau pengen tahu silahkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang Kang Ahmad bagikan itu bisa menjadi amal jariah kebaikan buat Kang Ahmad sekeluarga. Amin. Kalaupun ada ilmu yang sifatnya berbeda antara saya dengan peternak lain, mungkin itu hanya perbedaan. Intinya sama aja sih Kang. Intinya sama ya. Jadi tidak ada permasalahan buat saya gitu kan, sama aja sih sebenarnya. Sama aja ya. Hanya mungkin pengetahuan yang berbeda atau mungkin cara yang berbeda. Ya, resep sendiri. Intinya sama. Kang Ahmad seperti ini ya, gitu kan. Orang lain seperti itu. Jadi jangan jadi apa ya? Jadi konflik atau jadi pertanyaan yang aneh-aneh, enggak sih menurut saya. Alhamdulillah ya. Oke Kang Ahmad, insya Allah lah di lain waktu Kang Aneka pasti silaturahmi kembali. Soalnya banyak sekali nih pertanyaan yang belum Kang Aneka ini nih, masih banyak sekali nih. Oke Kang Ahmad, assalamualaikum. Waalaikumsalam, hatur nuhun sekali di hatur nuhun Kang. Sami-sami Kang Ahmad.